Oke, selamat pagi. Di video kali ini, saya akan menjelaskan metode penugasan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Cecilia Veronica, NIM 19104169902 dari kelas A2 Pagi Manajemen dengan dosen Adi Mursalim, SEMM. Oke, kita akan masuk pendahuluan. Dalam menjalankan sebuah usaha, cara yang terbaik untuk mendapatkan hasil yang memuaskan harus dicermati. Semua itu dapat diraih dengan menjalankan strategi atau teknik yang kiranya dapat meningkatkan keberhasilan suatu usaha. Manajemen produksi seiring menghadapi masalah-masalah yang berhubungan dengan alokasi optimal dari berbagai macam sumber daya yang produktif, terutama tenaga kerja. Masalah ini disebut masalah penugasan atau segmentasi problem, yang merupakan suatu kasus khusus dari masalah linear. Di sini kita akan menjelaskan mengenai masalah penugasan. Masalah penugasan itu sendiri merupakan suatu masalah yang sering muncul dalam banyak kasus pembuatan keputusan yang mengenai pengaturan objek untuk melaksanakan tugas dengan tujuan meminimasikan tugas, dengan tujuan meminimasikan biaya, waktu, jarak, dan sebagainya, dan atau memaksimalkan keuntungan, kepuasan, dan sebagainya, seperti kasus menentukan siapa mengerjakan apa, menetapkan fungsi sebuah mesin, menentukan salesman atau suatu wilayah pemasaran, dan sebagainya. Berikut merupakan pengertian dari metode Hungaria. Metode yang diterapkan untuk kasus pengusaha telah desain khusus yang disebut dengan metode penugasan Hungaria atau Hungarian Methods atau Flow Techniques. Awalnya metode Hungarian ini ditemukan dan dipublikasikan oleh Howard W. Kuhn pada tahun 1995. Pada tahun 1957, metode tersebut diperbaiki oleh James Munkers yang kemudian dikenal dengan algoritma Kuhn-Munkers. Algoritma yang dikembangkan oleh Kuhn-Munkers tersebut didasarkan pada hasil kerja dua orang matematikawan asal Hungaria, yaitu Dan Cohen dan Geno Every. Metode ini menggunakan apa yang disebut dengan pengurangan matriks regression, dengan mengurangi dan menambahkan suatu nilai dalam matriks sehingga akan menghasilkan penyelesaian optimal masalah penugasan. Oke, metode Hungarian adalah metode yang memodifikasi pastikan baris dan kolom dalam matriks efektivitas sampai muncul sebuah komponen nol tinggal dalam setiap baris atau kolom yang dapat dipilih sebagai alokasi penugasan. Semua alokasi penugasan yang dibuat dalam alokasi yang optimal dan saat diterapkan pada matriks efektivitas awal, maka akan memberikan hasil penguasaan yang paling minimum. Oke, berikut merupakan syarat-syarat metode Hungarian. Yang pertama, jumlah kerja atau worker harus sama dengan jumlah pekerja atau job yang harus diselesaikan. Yang kedua, setiap sumber hanya mengerjakan satu tugas. Yang ketiga, apabila jumlah sumber tidak sama, jumlah tugas atau sebaliknya, maka ditambahkan variabel dump worker atau dump job. Metode penugasan di sini merupakan tabel. Oke, ini adalah beberapa model. Yang pertama kita mulai dari ketika kita dihadapkan di pekerjaan atau masalah penugasan di mana jumlah pekerja sama dengan jumlah pekerjaan. Hal itu dinamakan sebagai tabel penugasan normal. Jadi di sini ada 3 pekerjaan, yaitu A, B, dan C. Kemudian ada 3 pekerja, yaitu 1, 2, dan ini adalah dummy worker.
Oke, kemudian yang kedua ini adalah model tabel penugasan di mana jumlah pekerja itu lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah tabel pekerjaan. Di sini terlihat pekerjaannya ada 3 dan jumlah pekerjanya ada 4. Oleh karena itu kita perlu menambahkan 1 pekerja lagi, yaitu dummy worker, maka jumlah baris akan sama dengan jumlah kolom. Kemudian yang terakhir ini adalah model tabel penugasan di mana jumlah pekerja lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pekerjaan. Terlihat jumlah pekerja ada 3, sedangkan jumlah pekerjanya ada 4. Di sini terlihat kelebihan pekerja dengan pekerja, oleh karena itu kita perlu tambahkan 1 tabel lagi, yaitu tabel yang kita namakan dummy job agar jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Walaupun berbeda dalam model penugasan ini, dalam pengerjaannya namun langkahnya sama jadi langkah pengerjanya akan tetap sama. Oke, berikut meletakkan masalah penugasan. Masalah penugasan itu yang pertama tuh ada maksimasi, yaitu memaksimasikan keuntungan yang terdiri dari kepuasan, laba, dan sebagainya. Yang kedua, meminimasi yaitu meminimumkan kerugian atau yang meliputi biaya, waktu, jarak, dan sebagainya. Oke, berikut merupakan langkah penyelesaiannya. Yang pertama, memodifikasikan tabel penugasan ke dalam matrik efektivitas, di mana matrik ini dibentuk untuk memudahkan dalam proses penyelesaian setiap langkah metode yang dilakukan. Yang kedua, memilih nilai terkecil dari setiap baris, lalu dilakukan oleh pengurangan dari tiap nilai dari baris tersebut dengan bilangan terkecil yang telah dipilih. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa ada minimal 1 buah elemen di tiap baris matrik yang bernilai 0 dan tidak ada elemen dengan nilai negatif. Yang ketiga, melakukan pengurangan kolom jika terdapat kolom yang belum memiliki elemen 0, yaitu memilih nilai terkecil dari kolom, lalu dilakukan operasi pengurangan dari tiap nilai kolom dengan bilangan terkecil yang telah dipilih. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa ada minimal atau buah elemen di tiap baris dan tiap kolom matrik yang bernilai 0 dan tidak ada elemen dengan bernilai negatif. Oke, yang keempat, membentuk penugasan optimum, yaitu dengan menarik sejumlah garis horizontal atau vertikal yang melewati sejumlah sel bernilai 0. Jika jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom, maka penugasan telah optimal, dan jika tidak, maka harus diverifikasi. Yang kelima, melakukan revisi tabel dengan memilih nilai terkecil yang tidak dilewati garis, lalu kurangkan dengan sebuah nilai yang tidak dilewati garis. Kemudian ditambahkan pada angka yang terdapat pada persilangan garis, kembali ke langkah 5. Yang keenam, penugasan ditambahkan pada sel yang bernilai 0, di mana angka 0 diganti dengan angka 1, tetapi tiap kolom dan baris hanya memiliki 1 angka dan 1 penugasan. Dan yang ketujuh, menghitung total nilai dari solusi yang diperoleh berdasarkan elemen dan matrik awal yang belum direduksi nilainya sehingga diperoleh nilai total optimum. Demikian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Terima kasih.